Ya, mari kita bersatu teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya bersama Indonesia merayakan perbedaan. Semoga di tiap Senin, setiap minggunya ini kita mendapatkan manfaat juga edukasi dari para seluruh tokoh rohaniawan IMP ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya akan memanggil moderator kita pada malam hari ini dari tokoh rohaniawan Konghucu juga dengan Chosen Ibu Foni Ramali. Selamat malam, Witu Tongken, Ibu Foni Ramali. Selamat Saya malam. manggilnya Ibu apa Mbak ini ya? Bebas. Yang penting Iya, happy lebih aja. lebih ke Mbak aja ya. Biar tetap awet muda begitu ya Mbak Foni. Baik Mbak Foni, Betul. kali ini kita mengangkat tema tentang ibadah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek dan moderasi beragama. Silakan untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Mbak Foni. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, hari ini kita akan hadirkan seseorang yang luar biasa. Saya biasa manggilnya di panggilan itu Chiao Seng ya. Chiao Seng Lim Chiang Santoso. Siapakah Ya. beliau? Beliau mengenyam pendidikan sebagai S1 Desain Komunikasi Visual di UNS Surakarta dan juga S2 Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan aktivitas beliau itu ngapain aja? Beliau itu adalah seorang pengajar ya. Ini banyak kan nih ngajar nih. Nah, dosen tetap di Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia di Stikin. Kemudian dosen LB Pendidikan Agama Konghucu dan mata kuliah umum di Universitas Ubaya Surabaya. Dosen LB Universitas Kristen Petra jurusan Desain Komunikasi Visual. Pengajar agama Konghucu dan budi pekerti di SMA Sincong Surabaya, pengajar agama Konghucu di beberapa PT di Surabaya. Aktivitas dan penghargaan yang beliau dapatkan adalah diangkat menjadi Chaoseng pada tanggal 3 Maret 2024, peringkat 1 Guru Konghucu Teladan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama tahun 2020, dan Ketua MGMP Konghucu Surabaya tahun 2020 dan 2021 sampai 2021. Baik, berarti ini kita sudah kenal. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan pemaparannya. Silakan, Chelsea. Ya, terima kasih. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia di IMP yang sudah kepercayaan kepada saya untuk ya materi pada hari ini. Juga terima kasih dan mohon izin ada Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Nanti mungkin mohon tanggapan, mohon dikritisi, mohon masukan juga dari materi yang saya coba sharingkan. Sesuai izinkan saya untuk share screen. Ya, nuansanya sudah Imlek, jadi sesuai dengan tema pada malam hari ini, ibadah menyambut tahun baru Imlek dan moderasi beragama. Eh, jadi mungkin saya coba memberikan sedikit gambaran eh, sejarah Imlek gitu, terus nanti masuk ke makna-makna Imlek yang berhubungan dengan moderasi beragama. Ya, ini sejarah singkat kalender Imlek. Ya, jadi kalender Imlek itu merupakan sebuah sistem kalender. Ya. Imlek itu
yin, ya. Yin itu negatif. Kan di budaya Tionghoa itu ada yin yang. Ada yin itu negatif, yang itu positif, yang itu bisa disimbolkan matahari, yin itu bulan. Kalau Imlek itu ya yin sama im itu sama. Kalau yin itu adalah bahasa nasionalnya, kalau im itu bahasa daerah. Jadi Imlek itu penanggalan yin. Tapi sebenarnya ini gabungan ya, gabungan dari penanggalan berdasarkan peredaran bulan dan penanggalan menggunakan peredaran matahari. Jadi kalau mau komplit sebenarnya namanya itu yin yang le, tapi itu nggak lazim ya. Nah, orang juga tahunya Imlek. Nah, Imlek itu dimulai dari eh, ribuan tahun ya di Tiongkok. Ya, sejarahnya itu sejarah Imlek itu beriringan dengan sejarahnya bagaimana agama Konghucu itu terbentuk di Tiongkok. Di sini ada gambarnya Kaisar Wangti. Jadi Kaisar Wangti itu adalah eh, kaisar atau raja suci gitu dalam agama Konghucu, yang dianggap sebagai peletak dasar eh, kebudayaan di China, di Tiongkok. Karena Wangti itu yang menemukan tulisan, menemukan huruf, menemukan tulisan. Jadi orang-orangnya bisa bikin buku, bisa nulis, akhirnya bisa bikin sistem penanggalan juga. Sebelum Wangti, kalau kita baca sejarahnya di Tiongkok itu ada raja-raja juga, tapi masih eh, primitif, belum mengenal tulisan. Mungkin eh, Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar Fusi, itu dianggap raja Tiongkok. Dan itu zamannya zaman purba, jadi dia masih mengenal caranya untuk berburu, eh, adat perkawinan, apa membuat api, bagaimana caranya membuat api, lalu menggunakan api itu bagaimana. Jadi itu zaman purba. Tapi ketika Guangti ini eksis, nah, itu kalau kita lihat tahunnya 2698, jadi sudah hampir 3.000 tahun, 5.000 tahun yang lalu. Maka ukuran pemerintahan juga termasuk penanggalan di Tiongkok itu diawali oleh Huangti. Apa sudah di apa dirintis oleh Huangti, itu itu penanggalannya belum sempurna ya, tapi dimulai dari masa itu sebenarnya. Kemudian ketika masanya Nabi Gongse, eh, tahunnya itu 551 sebelum Masehi. Jadi jaraknya dengan Huangti kira-kira 2000 tahun. Eh, Jadi saya kira ada dinasti Zhou, yang dinasti yang cukup panjang di Tiongkok, yaitu tapi Nabi Gongsu hidupnya di akhir dinasti Zhou. Nah, Nabi Gongsu itu kembali menyerukan untuk menggunakan penanggalan dinasti Xia. Padahal dinasti Xia itu pasti jauh sebelum dinasti Zhou. Jadi ribuan tahun sebelum dinasti Zhou ada namanya dinasti Xia, dan dinasti Xia itu penanggalan dari Wangti tadi yang sudah disempurnakan lagi, dan oleh Gongce yang hidup di dinasti Zhou. Gongce malah menyerukan ke raja-raja pada waktu itu untuk ayo kembali menggunakan kalender dinasti Xia. Nah, ada apa ini gitu? Kenapa pakai kalender dinasti Xia?
eh, ya mengapa kalender dinastisia. Di kesempatan lain ya, Nabi Gongse, jadi dinastisia ini, kalender dinastisia ini adalah eh, apa namanya, landasan atau dasar ya, terbentuknya kalender Imlek yang eh, dasarnya perhitungan ya kalender dinastisia. Jadi Nabi Gongsu di suatu kesempatan ketika muridnya bertanya ya, bagaimana mengatur pemerintahan, bersabda, pakailah penanggalan dinasti Xia. Jadi untuk mengatur pemerintahan itu salah satunya, jadi yang disebutkan Nabi Gongsu itu banyak, tapi salah satunya raja-raja pada waktu itu harus menggunakan kembali kalender dinasti Xia. Nah, kenapa kalender dinasti Xia? Jadi karena kalender dinasti Xia itu eh, sangat tepat ya, untuk sembahyang, upacara sembahyang besar kepada Tuhan, kepada bumi, pada leluhur, itu waktunya sangat presisi. Kalau pas sembahyang, contohnya kalau pas sembahyang mungkin itu sekitar bulan Oktober ya, atau tanggal 15 bulan 8 Imlek. Itu kalau pas 15 bulan 8 itu bulannya ya besar banget. Terus sembahyang, ada namanya sembahyang Tuan Yang, itu tanggal 5 bulan 5 Imlek. Yang ketika setelah sembahyang siang hari jam 12 siang itu kita mendirikan telur. Dari telur mentah itu kita kita berdirikan di tempat yang datar. Nah, itu bisa berdiri dengan sangat mudah. Dan kalau dilakukan di hari lain, itu susah banget berinya telur itu. Saya sudah nyoba berkali-kali. Nah, itu saya ingin membuktikan ya, kalender dinastisnya itu sebegitu presisinya. Nah, maka dari dari apa presisinya itu, maka Nabi Gongsu eh, eh, menggunakan itu ya tentu cocok untuk persembahyangan ya, momen-momen saat-saat sakral, peredaran bulan bumi yang kosmis ya, untuk kita bersembahyang dengan di saat yang lebih tepat itu Nabi Gongse sudah menghitungnya. Dan kalender dinasti atau nanti akhirnya jadi kalender Imlek. Jadi kalender dinasti Xia ini nanti disempurnakan oleh Nabi Gongse. Jadi tidak hanya langsung diambil gitu dari kalender dinasti Xia, tapi tentu Nabi Gongsu ada menyempurnakan di situ. Kalau kalender dinasti Zhou itu itu lebih cocok untuk astronomi. Jadi untuk menghitung itu kan eh, kurang berguna akhirnya. Jadi yang berguna itu ya bagaimana termasuk untuk panen, untuk mengatur pekerjaan petani. Eh, Awal tanamnya kapan, lalu panennya kapan, lalu akhirnya panen itu akhir panen akhir itu kapan, itu dengan menggunakan kalender dinastisia itu eh, sangat tepat. Jadi pemerintahan yang menggunakan kalender dinastisia ini tentu rakyatnya akan dapat beribadah dengan baik, dapat eh, bercocok tanam dengan baik. Hasilnya tentu melimpah kalau momennya untuk tanam kapan, panen kapan itu sesuai. Tentu momen tentu
panennya akan melimpah dan negaranya ekonominya tentu akan kuat ya, rakyatnya akan sejahtera. Jadi penggunaan sistem kalender ini eh, ber, berimplikasi ya erat. Nah, tapi apa yang Nabi Gongce eh, apa namanya eh, kemukakan ya, yang Nabi Gongce suarakan ke raja-raja pada waktu itu eh, belum di belum digubris oleh raja-raja waktu itu. Mereka masih menggunakan penanggalan kalender yang lama. Nah, pada masa dinasti, kalau Nabi Gongsu itu 551 sebelum ini, dinasti Han ini pas Raja keempat, yaitu Raja Han Putih itu 104 sebelum Masehi. Ya, jadi sekitar 400 tahun ya, baru tercapai cita-cita Nabi Gongsu. Dan itu pun agama Gongsu di Tiongkok itu melewati masa, jadi sebelum dinasti Han yang menurut sejarah itu masa emasnya agama Gongsu, agama itu harus melewati masa kelam yaitu di dinasti Jin. Dinasti Jin itu Jin Ti yang membuat tembok besar itu. Itu pemerintahannya sangat tirani, terus termasuk melarang ajaran agama Konghucu juga. Jadi kitab-kitabnya dibakari, rohaniawannya ditangkap, dan itu sangat membuat agama Konghucu itu terpuruk ya, di Tiongkok. Kitabnya yang awalnya itu ada 6 kitab, ya, tinggal 5 kitab akhirnya. Karena yang satu Biko itu semasa hidupnya meninggalkan 6 kitab, tapi tinggal 5. Nah itu eh, melewati dinasti Jin itu dulu, baru raja-raja atau dinasti berikutnya yaitu dinasti Han itu sadar betapa pentingnya ajaran-ajaran agama Konghucu itu, eh, dan mulai di disusun kembali, tadi dibakar-bakar atau disembunyikan atau dipendam di balik tembok, dikubur, atau ada yang menghafal dengan di luar kepala, itu semua dikumpulkan lagi ya, dibikin konferensi seperti itu, kemudian disusun kembali ajaran kitab-kitab tadi ya, disusun kembali ajaran-ajaran agama Konghucu ya, supaya nggak hilang, termasuk kalender ini tadi, kalender Imlek ya, kalender Dina tadi yang sudah disabdakan oleh Nabi Konghucu untuk dipakai. Jadi akhirnya ini Raja Dinasti Han ini, Kaisar Dinasti Han ini baru menyadari itu. Nah, maka sejak Dinasti Han itu eh, kalender Imlek itu dipakai dan tahun pertamanya itu menggunakan tahun kelahiran Nabi Konghucu, yaitu 500.000 sebelum Masehi. Jadi kalau kita mau tahu Imlek hari ini atau tahun ini nanti kapan, berarti 551 ditambah 2025. Itu jadinya Imlek eh, tahun ini itu kapan. Nah, yang tadi adalah sekilas tentang bagaimana eh, naik turunnya ya perjuangan Imlek, kalender Imlek itu yang diperjuangkan oleh Nabi Konghucu untuk supaya dipakai oleh bangsa Tiongkok pada waktu itu, dan akhirnya ya dipakai oleh semua orang yang ya mungkin tidak hanya orang Tionghoa ya, mungkin semua yang kalender Imlek itu.
Jadi Imlek itu tidak hanya milik orang Konghucu saja, ya, tapi juga Imlek itu milik dunia. Imlek itu akhirnya tidak ada kalender. Kalau kita bangun rumah terus manggil orang, mungkin arsiteknya belajar Feng Shui. Arsiteknya bukan orang Konghucu atau bukan orang Tionghoa. Ya, arsiteknya belajar. Ya, dia lihat kalender Imlek tahun ini yang bagus menghadap mana, unsurnya apa, eh, mulai bangunnya kapan. Nah, itu salah satunya berpedoman pada Imlek. Nah, terus makna-makna yang lain atau mungkin makna-makna yang saya coba jabarkan di sini adalah yang pertama itu rangkaian peribadahan pada jadi Imlek itu kalau bagi umat Konghucu, agama Konghucu ya itu merupakan sebuah rangkaian peribadahan. Lain sebelum Imlek itu ada upacara Dewa Dapur naik ya. Terus saat Imlek ada sembahyang leluhur, lalu 8 hari setelah Imlek ada sembahyang besar kepada Tuhan. Dan itu sembahyang besar kepada Tuhan itu dalam 1 tahun sampai 4 kali. Begitu juga sembahyang kepada alam itu dalam 1 tahun 3 kali. Sembahyang kepada manusia atau leluhur itu banyak banget. Nah, itu semua pada eh, sistem kalender Imlek ini. Jadi bagi umat Gongsu tentu itu eh, merupakan bagian dari tata ibadah. Tapi sembahyang itu kan merupakan sebuah ungkapan wujud 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 atau simbol gitu ya, bakti kepada Tuhan alam dan manusia. Eh, tentu tidak hanya sembahyang aja, tapi juga bertakwa pada Tuhan, me- menjalankannya, termasuk bagaimana mencintai alam semesta, me- melestarikan alam ini ya, menjaga alam ini. Itu harus menjadi kewajiban kita semua. Dan termasuk bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita menjalin cinta kasih kepada sesama manusia. Itu bagian dari makna-makna Imlek yang lebih luas. Yang kedua, kalau di dalam agama Konghucu, ya berbakti kepada leluhur. Kalau Imlek itu ada serangkaian upacara sembahyang kepada leluhur. Jadi ada malam sebelum Imlek ada sembahyang kepada leluhur. Jadi sekitar kalau di keluarga saya itu sekitar dulu sekitar jam 3-an jam 4 ya sembahyang. Terus nanti eh, besoknya sembahyang lagi kepada Tuhan. Setelah menjelang tanggal 1 terus sembahyang lagi kepada Tuhan. Dan kepada leluhur juga ya kalau ada altar leluhur. Jadi ini merupakan sebuah perwujudan rasa hormat ya, kepada generasi sebelumnya. Umat Gongsu itu selalu diingatkan untuk ingat pada jasa-jasa generasi-generasi sebelumnya. Jadi leluhur itu kan generasi sebelumnya. Kita ada di sini, ada saat ini di sini itu karena generasi-generasi sebelumnya yang mendidik kita, membuat kita bisa hidup sampai saat ini. Termasuk eh, bapak-bapak, ibu pendiri bangsa kita, yaitu kenang. Jadi umat Konghucu itu
leluhurnya seharusnya tidak hanya leluhurnya sendiri, leluhurnya yang ada di Tiongkok, yang leluhurnya yang ada di Indonesia ini juga ya, bapak ibu pendiri semua itu merupakan bagian dari apa yang harus kita hormati, termasuk bakti kepada orang Imlek itu seperti Lebaran, jadi semua pada pulang ke rumah, tidak minta angpau ya, pulang itu tidak minta angpau, tapi ya hormat, mendoakan, memberi salam, menemui ya, orang-orang tua kita, keluarga kita, kayak terjalin persaudaraan ya. Ya tidak hanya kepada keluarga saja ya, tapi terdepan ya, saudara, tetangga mungkin, dan masyarakat secara luas itu bisa terjadi ya seperti Imlek. Apalagi keluarga itu eh, jadi diingatkan gitu ya, keluarga itu sebagai awal terbentuknya eh, kita ya, jadi pendidikan pendidikan yang kita terima awal itu adalah keluarga. Jadi kita tidak boleh lupa dari mana asal kita. Seperti itu. Termasuk yang eh, keempat, ini ada berbagi kebahagiaan, ada angpau. Jadi kalau Imlek itu apa identik dengan angpau. Tapi angpau ini sebenarnya sebuah perwujudan untuk kita beri terhadap sesama. Saat Imlek itu adalah saat kita itu memulai lembaran baru. Kita punya eh, strategi-strategi baru ya. Kita mungkin punya merefleksi apa yang ada di eh, yang sudah terjadi di tahun lalu. Lalu kita me- menyusun strategi baru. Kita membuka lembaran baru dan tidak lupa kita harus kita membuka lembaran baru itu dalam tujuan hidup kita itu kita jangan lupa terhadap sesama. Tentunya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi ada makna berbagi kebahagiaan di Imlek. Yang kelima yang saya katakan tadi merefleksi, termasuk eh, misalkan Imlek tahun ini sio ular eh, kayu. Ya. Nah itu apa? Apakah usaha saya cocok tahun ini ataukah saya harus bermanuver bagaimana? Harus mengikuti gaya sio ular beradaptasi dengan apa keluasan sio ular itu caranya bagaimana? Itu sebuah refleksi untuk menentukan tujuan kedepannya itu apa dan prosesnya itu bagaimana. Nah itu ya tidak hanya untuk diri sendiri ya, suatu perusahaan ya, mungkin suatu organisasi. Nah itu eh, yang biasa baca sio ya, mereka akan apa melihat itu secara apa serius. Tapi ya di luar sio itu ya tahun baru ya saatnya kita merefleksi diri. Ya. Seperti yang tertulis ya di dalam sebuah ayat ajaran besar di dalam eh, kitab agama Konghucu Tasye. Di situ tertulis pada tempayan Raja Tang, terukir kalimat bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharuilah terus baru selama-lamanya.
Jadi kalau kita bisa, bisa keluar dari apa jebakan mindset yang salah, kalau kita punya ide-ide baru, kita punya eh, pemikiran baru yang bisa membuat kita mungkin lebih maju, ya terus belajar, terus maju, gitu, seperti itu. Dan mungkin saya akhiri dengan sebuah kesimpulan. Jadi Imlek itu pada pada faktanya, ya, itu bukan hanya milik Konghucu aja, bukan hanya milik agama Konghucu. Eh, Kalau kita lihat sejarahnya Imlek, dari sudah ribuan tahun yang lalu, tentunya ada banyak perspektif, termasuk perspektif agama. Kalau mungkin umat Konghucu ya melihat itu dari perspektif agama, tapi bisa juga dilihat dari budaya. Kalau Imlek ini, eh, misalkan ada kelenteng gitu ya, bagi-bagi angpao. Tidak hanya kelenteng saja, eh, perusahaan-perusahaan itu berdonasi. Terus pasar-pasar semua. Nah, kalau kita ke pasar-pasar, mereka sudah siap-siap jajanan Imlek, pernak-pernik Imlek itu perekonomian negara ini. Jadi hal yang sebenarnya ini minoritas, tapi ini seolah-olah dirayakan oleh semua masyarakat, seperti itu. Jadi ada perspektif budaya di situ. Kalau Imlek itu ada barongsai, ya banyak barongsai, eh, apa namanya, pentas ya. Nah, barongsainya itu pemainnya tentu tidak orang Tionghoa, tapi malah kebanyakan yang saya tahu itu ya multi etnis ya, dan itu sampai juara dunia ya, sampai kemana itu eh, bukti ada perspektif eh, lain yang menandakan bahwa ya Pak Imlek atau mungkin segala pernak-perniknya itu tidak hanya milik Konghucu, tapi sudah milik masyarakat secara umum. Nah, dan lagi yang merayakan Imlek tentu tidak hanya umat Konghucu aja, tapi mungkin ada eh, agama atau aliran agama yang hidup dan berkembang di Tiongkok, dan itu merupakan mengambil Imlek sebagai bagian dari peribadatannya, itu juga ada. Yaitu tentu mereka akan merayakannya dari perspektif agama. Kemudian kalau dari perspektif budaya, jadi itu orang-orang Tionghoa mungkin yang bukan beragama Gongsu atau tidak merayakan Imlek secara religi, eh, masih merayakan Imlek ya, walaupun itu dari perspektif yang budaya. Tetap kumpul, tetap bertemu, tetap menghormati orang tua, mendoakan orang tua gitu. Tapi walaupun bukan merayakan Imlek dari perspektif agama. Jadi, ini membuktikan bahwa Imlek itu milik semua. Ini Imlek itu kalau kita bicara tentang moderasi beragama, ya, itu membuat eh, suasana bersama, suasana bersama yang kita rayakan bersama-sama dengan sejuk dan indah, saling berbagi eh, rasa, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Eh, Mohon maaf atas kekurangannya.
Jika ada masukan pertanyaan, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Jasang Poni. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Jiaoseng Yunjiang Santoso. Sekarang saatnya kita akan undang untuk para tokoh penanggap dari masing-masing agama untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya. Di sini juga kita akan undang dari Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa, Ketua Umum IMP, dipersilakan. Mohon maaf Mbak Sony, mungkin bisa dari sebentar dari tokoh penanggap Hindu dulu ya, soalnya apa Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa lagi masih menerima tamu. Oke, baik. Kalau gitu, dipersilakan dengan penanggap dari tokoh agama Hindu, Bapak Ida Bagus Ketut Bayangkara, Wakadua Bidang Pendidikan, PHDI Kota Surabaya. Terima kasih Pak Boni, moderator. Terima kasih kepada apa namanya Indonesia Merayakan Perbedaan telah memfasilitasi jagongan online ini, di mana kita uh, akan berbagi rasa tentang sebuah kebersamaan. Salam semua saudara. Ya, kalau mohon izin suara saya kedengaran ya. Iya, kedengaran Pak. Oke, Jelas, Pak. oke. Saya memahami bahwa setiap perayaan keagamaan, ya, di samping memang memiliki nilai-nilai spiritual, di sana pasti ada uh, aktivitas budaya, dan aktivitas budaya inilah kemudian yang menjadi semacam fasilitas dari berbagai golongan, dari berbagai kelompok, walaupun berbeda keyakinan atau jalan spiritualnya, mereka bisa bertemu dan berbagi rasa di sana. Nah, maka dari itu, seperti yang disampaikan tadi oleh saya mungkin lebih sering memanggilnya Kokolim ya, Kokolim ya, tentang makna perayaan Imlek. Ternyata makna perayaan Imlek itu memiliki makna yang sangat dalam menurut saya, karena dalam perayaan Imlek itu, kalau dari sudut pandang Hindu, ya, ajaran Trihitakarana itu berjalan. Kami di Hindu mengenal yang namanya Trihitakarana, tiga penyebab kebahagiaan, di mana manusia itu mendapatkan kebahagiaan dari tiga hubungan sebab akibat yang sangat universal. Yang pertama, hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Kalau dalam istilahnya Trihitakarana itu disebut parahyangan, ya. Bagaimana manusia menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ada hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Itu kalau dalam istilah Trihitakarana disebut pawongan, ya. Hubungan manusia dengan sesama manusia itu sesungguhnya merepresentasikan keseluruhan hubungan kita di dunia yang bersifat material ini. Bahwa manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dengan penuh perbedaannya, dan atas perbedaan itulah sesungguhnya ada ruang untuk saling melengkapi. Kalau kita dilahirkan sama, berarti kita sudah tidak membutuhkan yang lain, karena kondisinya sama. Jadi perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta untuk seluruh ciptaannya, ya, itulah menjadi ruang bagi kita kemudian untuk saling melengkapi. Maka hubungan antar sesama manusia menjadi sangat penting, di mana satu manusia dengan manusia yang lain harus selalu berhubungan
dalam konsep saling memberikan manfaat. Karena hubungan itu akan berjalan dengan baik atau memiliki makna apabila antara satu dengan yang lain bisa saling memberikan manfaat. Perbedaan antara satu dengan yang lain adalah sarana untuk berbagi manfaat. Dan yang ketiga, ya, hubungan manusia dengan alam itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam ajaran. Mungkin semua ajaran mengajarkan itu, tetapi memang kalau dalam ajaran Hindu itu memang secara spesifik disebutkan bahwa manusia harus menjaga hubungan baiknya dengan alam. Maka pada setiap perayaan Nyepi, kami mengawali dengan melakukan tawur kesanga atau tawur agung untuk secara spiritual atau secara rohani kita men-set up kembali alam ini. Semoga pada tahun berikutnya memberikan berkah bagi seluruh kehidupan. Eh, itu kalau kita lihat dari maknanya Imlek ternyata eh, di samping atraksi budaya yang sempat kita disampaikan tadi oleh Koko Lim bahwa ada barongsai, tetapi kalau saya lihat Imlek itu mungkin seperti yang dikatakan tadi, kalau konteks Surabaya yang saya pahami, berbagi kebahagiaan itu yang banyak terjadi. Maka istilah angpau itu kemudian menjadi sesuatu yang lumrah akhirnya. Seperti dalam setiap perayaan Imlek, saya melihat toko-toko yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang dari Cina itu ya, atau dari saudara-saudara kita yang merayakan Imlek begitu, pasti ramai. Uh, apakah itu karena ada hiburannya atau ada juga uh, membagikan kebahagiaan di sana. Dalam konteks moderasi beragama kemudian, sekali lagi, atraksi budaya ini akan menjadi sebuah jembatan penghubung bahwa eh, walaupun secara spiritual berbeda, kalau menurut saya spiritual hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks spiritual itu sesungguhnya hanya manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah tahu loh bagaimana tingkat spiritualitas seseorang. Maka dari itu, pada saat kita bicara spiritualitas, kalau menurut saya, itu sesuatu yang sangat hakiki dan sangat pribadi. Maka dari itu, hal-hal yang bisa kita bagi bersama, yang bisa membagi kebahagiaan bersama, memberikan rasa kebersamaan, saling pemahaman, toleransi, dan sebagainya, atraksi budaya inilah yang menjadi jembatannya. Nah, untuk itu, eh, mari kita bersama-sama ya, apapun keyakinan kita pada saat kita merayakan hari-hari agama kita masing-masing, secara spiritual kita laksanakan sesuai dengan syariatnya, tetapi secara budaya mari kita pahami hal itu bisa menjadi jembatan penghubung bagi kita semua untuk saling satu berbagi kebahagiaan, dua saling menghargai, tiga saling menghormati, dan itulah moderasi. Oke, saya kira demikian ya. Semoga saudara-saudara saya yang merayakan Imlek mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri, keluarga, dan bisa menjadi kebahagiaan semesta bersama. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima Semoga kasih, Pak. bisa memberikan manfaat. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Pak IBK atas tanggapannya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada tokoh penanggap dari Kristen, yaitu Pak Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau juga ketua dari PGIW Jawa Timur. Dipersilahkan. Ya, mohon ditunggu sebentar. Soalnya Pak Pendeta Andri juga lagi ada Zoom lain juga. Ini saya coba kontak. Hmm.
Apakah mau dilanjut ke penangkap lainnya dulu? Oh iya, mungkin bisa eh, di skip satu dulu. Baik. Baik, kita akan lanjutkan kepada tokoh penanggap penghayat kepercayaan, Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Raden Oto Bambang Dwijo Dipuro. Dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih untuk Mbak moderator ini. Cici ya, saya panggilnya Cici ini ya. Bebas, Pak. Baik, jadi pada bulan ini kita akan memeriahkan, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua Jadi, pada peringatan tahun ini, kalau kita berbicara masalah tahun Imlek, ya, tahun baru, ini memang ada beberapa bangsa di dunia, ini yang memiliki tahun sebenarnya, tahun baru. Misalnya, bangsa Tionghoa mengenal adanya dengan tahun Imlek. Bangsa Jepang mengenal istilah dengan tahun Showa. Bangsa-bangsa Barat mengenal dengan tahun Masehi. Bangsa Nusantara, bangsa Indonesia asli, kita mengenal dengan tahun Saka. Bangsa Arab mengenal dengan tahun Hijriah. Nah, tahun Masehi, ini yang disingkat dengan M biasanya, adalah tahun yang perhitungannya menggunakan peredaran matahari. Dan permulaannya dihitung berdasarkan tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus menurut umat Kristen, Nabi Isa Al-Masih menurut umat Islam, sedangkan tahun sebelum tersebut disebut dengan tahun sebelum Masehi. Jadi kalau tadi Nabi Kongsi menyebut dengan adanya 551 sebelum Masehi, karena di sini sebenarnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Adalah tahun yang perhitungannya menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender Masehi. Sedangkan tahun Jawa atau penanggalan Jawa adalah satu sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Agung, Sultan Agung dari Mataram, dan berbagai kerajaan pecahannya dan yang mendapat pengaruhnya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita melihat adanya beberapa mengapa terjadi tahun Masehi dan sebagainya, karena semuanya itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan akulturisasi budaya. Jadi kemudian terjadinya satu, bahwa nenek moyang kita jauh sebelum budaya asing masuk, kita telah memiliki budaya yang adiluhung, bersumber pada ajaran asli yang berdasar dari agama Kapitayan. Yang intinya adalah untuk membangun sikap dan perilaku manusia yang mengarah kepada nafsu, budi, pekerti yang luhur. Penyebarannya dilakukan melalui seni dan budaya, termasuk dalam bentuk hitung tembang yang berisi nasihat, pitutur-pitutur luhur. Kemudian ada akulturisasi budaya India atau agama Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Nusantara sejak abad 2 Masehi yang ditandai dengan pendirian candi-candi, wihara, pura, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terjadinya akulturisasi budaya Arab. Menjelang runtuhnya Majapahit, Islam mulai masuk ke Nusantara dan berkembang dengan pendirian kerajaan Islam pertama di Demak. Kemudian yang keempat, terjadinya satu akulturisasi budaya Barat. Pada abad 16, agama Nasrani mulai masuk ke Nusantara dan berkembang pada era kolonisasi Belanda dengan metode penyebaran yang sama dengan agama-agama lain. Akibatnya apa? Terjadinya satu akulturisasi antara budaya Arab dan Timur, India, Arab,
dan Eropa. Kemudian juga perubahan pada tahun Saka. Tarikh tahun Saka ini adalah tanggal 1 Mongso Koso atau Mongso Kasa. Tahun pertama bertepatan dengan tanggal 22 Juni 79 Masehi. Sehingga selisih antara tahun Saka dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Dan perubahan ini terjadi 2 kali. Perubahan ini. Pertama, pada waktu Bratanwijaya tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi yang beranggapan tahun Saka kurang praktis, dan atas nasihat dari penasihatnya maka perhitungan 12 Mongso yang terdiri dari 23 hari dan ada yang 43 hari. Maka pada tahun 1216 Saka diadakan perubahan tahun Saka yang disesuaikan dengan ajaran agama Hindu. Dan mulai saat inilah tersirat dalam tahun Saka menjadi kabur. Ini. Nah, kalau kita berbicara masalah Imlek sekarang ini, ya, berbicara masalah Imlek, maka tahun ini adalah tahun yang disebut dengan tahun ular kayu. Kalau saya salah mohon untuk dikoreksi. Terbagi tahun menurut tahun Imlek, tahun menurut kalender Tionghoa juga terbagi 12. Kalau di Jawa atau adalah juga ada 12, ya, tapi namanya berbeda. Yang pertama adalah Mongso Koso, Karo, Katelu, Kapat, Kalimo, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasongo, K10, Desta, dan Sabda atau Asuci. Jadi dari sini sebenarnya kalau ini, nah kemudian pada tahun 2025 ini kita tahu semua bahwa situasi pada saat ini sangat tidak menentu. Banyak hal. Nanti akan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di tahun 2025. Tetapi menurut pandangan dari para leluhur, pada tahun 2025 ini ada 7, ya, ada 7 orang yang memiliki satu kehidupan yang makmur penuh dengan berkah. Ini di usia 48 sampai 54 tahun. Yang pertama adalah mereka yang lahir pada Minggu Pon. Orang yang lahir pada Minggu Pon ini memiliki nilai neptu 10. Hasil dari penjumlahan nilai Minggu 5 dan Pon 5. Nah, orang yang demikian ini, orang yang kelahiran pada tahun 2000 Minggu Pon ini, mereka akan memiliki intuisi kuat dalam melihat peluang. Ini yang pertama. Kemudian dengan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, mereka jarang membuat keputusan yang berubah atau yang ceroboh. Sifat gigih dan pandai berstrategi, mereka seringkali berhasil dalam menciptakan sumber kekayaan baru. Kemudian yang kedua adalah kelahiran yang jatuh pada Rebo Wage atau Rabu Wage. Ini yang Rabu Wage ini mempunyai nilai neptunya ini adalah 11. Rabu 7, Wage 4. Orang yang lahir pada hari Rabu Wage memiliki keberanian dan kemampuan dan memimpin yang luar biasa. Kesuksesannya terutama di bidang usaha kreatif dan perdagangan. Yang ketiga adalah mereka yang lahir di Jumat Kliwon dengan neptu 14, Jumat 5,
Kliwon 8. Mereka yang lahir pada hari ini, pada Rabu malam Jumat Kliwon ini, memiliki intuisi yang sangat tajam, terutama dalam dunia investasi. Keberanian mereka dalam menghadapi resiko tinggi seringkali membawa hasil yang luar biasa. Keempat adalah Selasa Legi. Selasa Legi, ini mereka yang lahir pada hari Selasa Legi, ini pun juga memiliki satu keberuntungan. Ini orang lahir dengan beton ini mempunyai kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan sosial yang kuat. Jaringan luas yang mereka miliki sering menjadi sumber keuntungan baik dalam karier maupun usaha. Kemudian yang kelima adalah kelahiran pada hari Kamis Pahing. Orang yang lahir pada Kamis Pahing, Neptunya ini 17 tinggi sekali ini. Salah satu yang tertinggi dalam perhitungan Jawa, mereka dikenal sebagai pemimpin alami yang mampu menciptakan inovasi-inovasi hebat. Ini. Kemudian yang keenam, Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini nilai Neptunya adalah 17. Sabtu 9, Kliwon 8. Adalah weton yang diyakini membawa keberuntungan besar dalam hal keuangan. Dan yang ketujuh adalah Senen Pon. Senen Pon ini juga Senen 4, Pon 5. Mereka yang lahir pada Senen Pon ini dikenal cerdas, inovatif, dan penuh dengan strategi. Nah, ketujuh ini kalau kita kaitkan dengan tahun ular kayu, maka ini sebenarnya akan sangat kalau kita komparasikan ini sebenarnya bisa memunculkan satu kesamaan pandang, di mana para leluhur, para tokoh-tokoh spiritual dari Konghucu sangat pandai sekali di dalam memprediksikan ke depan. Demikian juga dengan di Jawa. Oleh karenanya, antara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran-ajaran yang ada di Konghucu, ini sebenarnya dapat kita kita komparasikan dan tidak ada sesuatu hal yang berbeda atau bertolak belakang. Bahwa semuanya akan saling mendukung. Nah, disinilah letak pentingnya suatu kegiatan moderasi beragama. Tidak hanya antara penghayat kepercayaan dengan Konghucu, tapi dengan semua agama-agama yang ada. Tidak hanya dengan 6 agama, tapi semua agama yang ada di Indonesia. Karena banyak sekali agama-agama di Indonesia. Menurut dokumen dari Departemen Agama di tahun 55, di Indonesia itu ada 350 agama yang tersebar di Indonesia. Jadi banyak sekali. Tetapi yang mendapatkan yang menjadi satu agama besar adalah 6 agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan selamat berimlek Ria, dan saya tunggu undangan karena saya sangat senang sekali kalau begitu Imlek. Kemudian ada lagi satu hal kegiatan yang disebut dengan 12 hari biasanya disebut dengan kegiatan Cap Gome. Nah, Cap Gome. Ini karena sangat penting sekali, sangat meriah sekali, terutama dengan rondenya. Saya masih ingat sekali dengan ronde dan makan opor ayam bersama dengan rebungnya. Ini mudah-mudahan tahun ini akan dapat lebih meriah. Terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Raden Otto Bambang Dwi Jodipuro atas tanggapannya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi kepada tokoh penanggap dari Kristen untuk
Bapak Pendeta Andri Purnawan SSI, MTS, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Eh, saya ingin menyampaikan sebuah komparasi ya, perbandingan antara Imlek dengan Paskah. Ya, jadi keduanya merupakan bisa dikatakan perayaan yang paling signifikan di dalam dua tradisi agama yang berbeda. Tradisi kebudayaan Tionghoa yang juga dibawa kawan-kawan dari Konghucu, dan yang lain adalah tradisi Kristen. Di dalam Imlek, mungkin tadi sudah dibahas bahwa perayaan Imlek itu adalah sebagai pergantian musim dingin menjadi musim semi, yang mana kehidupan alam yang semula membeku itu berubah menjadi hidup kembali. Artinya kalau saya menafsirkan yang dirayakan di dalam Imlek itu adalah hidup yang dulu itu dalam kecemasan dan ancaman serta bahaya karena musim dingin, kini berubah menjadi sukacita dan pengharapan. Nah, kalau melihat dalam eh, tradisi Imlek ini secara substansi, dan jika dibandingkan atau dikomparasikan dengan tradisi Paskah di dalam Kristen, perayaan Paskah pun juga sama ya. Jadi kalau tadi musim dingin ke musim semi, hidup yang di dalam kebekuan dan bahaya menuju hidup yang lebih bebas. Perayaan Paskah juga menandai perubahan situasi kehidupan umat Tuhan. Jadi dalam sejarahnya, dulu umat Israel yang semula terkungkung dalam perbudakan dan penindasan, tetapi kemudian dianugerahi era baru, dianugerahi pembebasan. Dan yang menarik di dalam Alkitab, misalnya di dalam Keluaran 12 ayat 2, itu dikatakan begini, Allah berfirman, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap bulan. Jadi di dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama, Paskah, momen Passover, momen Paskah itu, atau Pesak, itu adalah momen perdana, tahun baru, dan bulan-bulan selanjutnya itu mengikuti. Nah, dari situ bukan hanya soal kesamaan pergantian tahun atau dari masa yang tidak nyaman menjadi masa yang penuh kelimpahan, ada kesamaan yang lain kalau saya lihat. Padahal ini dua tradisi yang sangat berbeda dari zaman yang berbeda. Orang-orang Tionghoa itu dalam tradisi konon kabarnya gitu ya, menjelang malam Imlek itu pada saat itu takut dengan kedatangan monster atau iblis Nien gitu ya, yang akan membinasakan ternak manusia, lalu juga bisa mencelakai manusia, sehingga di malam pergantian tahun itu eh, orang kemudian memasang kain merah di depan pintu rumah mereka, Duilien gitu ya. Karena apa? Dengan kain merah yang dipasang di depan pintu rumah itu, Nian, monster tadi, takut. Karena sang monster itu takut dengan warna merah. Saat melihat Duilien tersebut, Nian akan melewati rumah itu. Sehingga orang-orang yang memasang ya semacam jimat atau kertas atau kain merah Duilien itu akan selamat. Nah, dalam tradisi Paskah, sesungguhnya Paskah dalam Perjanjian Lama peringatannya juga sama. Jadi Paskah itu untuk memperingati
tadinya memperingati Israel yang dibebaskan. Suatu saat di malam menjelang Paskah, ya, sama tadi malam menjelang Imlek, umat Allah itu juga tidak berani keluar rumah. Karena apa? Pada saat itu diperingatkan tentang tulah ke-10 di Mesir. Jadi tulah itu semacam hukuman bagi orang-orang Mesir yang menindas Israel, bahwa anak-anak sulung di Mesir itu akan mati. Nah, masalahnya orang Israel tinggal di Mesir, bagaimana membedakannya? Ini rumahnya umat Tuhan atau rumahnya Mesir dalam dalam kisah itu ya. Lalu diperintahkan orang-orang Israel itu tinggal di dalam rumah, tetapi mereka menyembelih seekor anak domba jantan yang berumur setahun, lalu darah anak domba itu dibubuhkan pada kedua tiang pintu atasnya. Jadi kedua tiang, lalu pintu atas dibubuhi darah yang merah. Yang tujuannya apa? Pada saat malaikat pencabut nyawa anak sulung itu melewati dan melihat darah di tiang dan ambang pintu tersebut, rumah itu dilewati. Dan karena itulah tradisi itu disebut Paskah. Karena Paskah, Pesach itu artinya adalah melewati. Passover, dilampaui. Kalau kita kalau saya orang Kediri dulu, kalau ada orang ngamen, eh, lainnya saja mas, lintune mawon mas, dilewati sama tukang ngamen. Tapi ini malaikat pencabut nyawa melewati karena ada darah di gawangan pintu dan di bagian atas pintu. Dan bila malaikat Tuhan melewati rumah itu, maka seluruh anggota keluarga dalam rumah itu akan selamat. Sementara mereka yang tidak membubuhkan darah anak domba jantan itu akan dimangsa oleh amuk murka malaikat Tuhan. Anak sulungnya pasti meninggal. Jadi kalau saya mengingat-ingat tradisi asali dari Imlek dengan Monsternien dan Duilien itu, saya ingat tradisi Paskah. Nah, bagaimana? Apakah orang Tionghoa mempengaruhi orang-orang Asia Barat Daya dalam dalam kepercayaannya? Mungkin saja karena lebih tua tradisi Chinese, tapi juga bisa saja itu merupakan semacam gambaran ya, bahwa di dalam tradisi agama yang berbeda-beda itu ada simbol-simbol yang walaupun tidak janjian bisa sama. Seperti Pak Oto tadi ya, sudah ngomong neptu dan seterusnya. Ternyata walaupun nggak pernah janjian, sama. Dan itu kalau di dalam tradisi Kristen, orang dari manapun asalnya, dari manapun bangsanya, kenapa bisa tahu bahwa membunuh itu jahat, berzina itu jahat, mencuri itu jahat, padahal gak janjian. Itulah yang namanya sensus divinitus dalam bahasa Latinnya atau sens divinity. Setiap orang itu telah dianugerahi sebuah rasa untuk menafsirkan petunjuk ilahi, dan saya meyakini tradisi, baik tradisi Pesak yang artinya melewati atau Passover itu, maupun tradisi Imlek yang berkembang di dalam kebudayaan Tionghoa yang kemudian merambah di seluruh dunia termasuk Indonesia, itu adalah hal yang harus dihargai. Nah, kalau di gereja kami, saya berasal dari Gereja Kristen Indonesia, ketika Imlek itu biasanya gereja-gereja juga mendekor ruang ibadahnya, lalu para petugas kebaktiannya itu menggunakan apa ya, baju apa tuh, songcam gitu. Lalu saya saya pun eh, juga sebagai pendeta yang biasanya pakai jubah, jadi pakai congsamnya juga dalam rangka memberikan penghargaan. Ya, ya itu yang bisa
saya tanggapi dan selamat menyambut Imlek untuk rekan-rekan yang merayakannya. Matur nuwun, salam semua saudara. Terima kasih Pak Pendeta Andri Purnawan atas tanggapannya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk tokoh penanggap dari Buddha. Dipersilakan Bante Tejapunyo. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Salam semua saudara. Salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih Salam untuk waktu Bante. yang telah diberikan. Dan semuanya sudah menyampaikan pandangan-pandangan yang tentunya menambah khasanah pengetahuan bagi kita semuanya. Karena bisa saja istilahnya banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk kita bisa mencapai kebahagiaan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan dan saya coba untuk melihat dari sudut pandang kami. Jadi ajaran agama yang ada, entah itu yang ada di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, itu bisa kita katakan bisa diibaratkan seperti hanya pohon begitu ya. Pohon itu ada bagian luarnya, ada bagian dalam, dan bahkan bagian inti dari pohon. Terkadang di dalam ajaran-ajaran agama apapun, itu memiliki bungkus-bungkusnya begitu. Tapi tentunya walaupun banyak bungkusnya, kita tidak melupakan pada intinya. Karena bungkus itu tergantung dari di mana ajaran agama itu muncul dan berkembang. Ya, sama seperti halnya juga Buddhisme yang awalnya dari India, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, itu dari tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara yang lain, itu dipengaruhi oleh budaya yang ada di masyarakat tersebut, sehingga terkadang yang mau dimunculkan yang mana, apakah budayanya ataukah ajarannya. Nah, kalau kita memunculkan hanya mengedepankan pada bungkusnya, kita bisa saja kehilangan esensi dari ajaran agamanya. Tapi kalau kita hanya memunculkan ajaran agamanya, tentu ini tidak akan mudah untuk diterima oleh masyarakat di tempat itu, sehingga tentunya perkembangannya akan menjadi sulit. Supaya bisa diterima tentu harus berbaur dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Salah satu contohnya juga suksesnya ajaran Nabi Muhammad yang ada di Nusantara itu juga karena menggunakan budaya, seperti halnya yang Sunan Kalijogo menggunakan budaya seni yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, tapi tentunya kita tidak melupakan bahwa kita bukan hanya mempelajari dari bungkus, tapi juga harus tahu sampai isinya supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Nah, maka di dalam Manggala Sutta, salah satu ajaran Buddha yang disampaikan di Wihara Jetavana oleh Buddha, pada saat itu ada sesosok dewa yang datang mengunjungi Buddha dan menyampaikan banyak para dewa dan manusia itu berselisih paham tentang yang namanya berkah utama. Dan kemudian dewa itu bertanya apa sesungguhnya yang menjadi berkah utama itu. Nah, salah satu di dalam sutta itu intinya adalah tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana,
bergaul dengan ia yang bijaksana, menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya, menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Sebagai anak yang patut dihormati adalah orang tuanya. Jadi kalau kita mempelajari ajaran agama apapun itu, sepatutnya dia punya rasa hormat, punya rasa bakti kepada orang tua yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, yang telah memberikan hidupnya kepada putra-putrinya. Sehingga sebagai anak yang menyadari tentang begitu besar cinta, kasih sayang, pengorbanan orang tua, kalau kita memiliki ajaran agama, pasti menghormat kepada orang tua. Dan itu juga yang tentu diajarkan di dalam ajaran agama. Nah, sebagai seorang murid, yang patut dihormati adalah gurunya. Nah, yang patut dihormati adalah gurunya kalau sebagai murid. Nah, untuk menghormat baik kepada orang tua atau kepada guru, bukan hanya sekedar kita memberikan sarana-sarana atau hal-hal yang sifatnya duniawi semata, tetapi penghormatan yang lebih tinggi daripada itu adalah bagaimana kita mempelajari dan kemudian menerapkan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh sang guru dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka kalau kita tadi membahas tentang Imlek ya, ini kan perjalanan waktu, proses waktu. Ya, tahun lama itu juga pernah menjadi baru, tahun baru juga pada lambat akan menjadi lama. Nah, ini akan ada pergantian tahun Imlek dari tahun lama menjadi tahun baru. Mau tahun lama ataupun tahun baru, semuanya itu hanyalah perjalanan waktu yang harus kita perhatikan bagaimana kita memaknai dari ajaran-ajaran agama atau pergantian tahun tadi. Jadi, kalau di dalam Buddhis memang ada beberapa hari raya besar yang kemudian dimaknai dengan berbagai macam cara, terutama adalah melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan, baik itu mau menjalankan puasa ataupun mau melakukan meditasi atau mengadakan berbagai macam kegiatan sosial. Nah, ada Waisak yang memperingati kita berhubungan langsung dengan kehidupan Buddha, dari lahirnya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna oleh Pertapa Siddhartha, wafatnya Buddha. 3 peristiwa ini terjadi pada satu orang, ya, yang kemudian diperingati oleh umat Buddha sebagai hari Trisuci Waisak. Kemudian ada hari Magha Puja. Nah, itu adalah hari di mana Buddha pertama kali Buddha mengajarkan, menyampaikan, memaparkan pesan kepada 1.250 arahat yang datang di waktu yang bersamaan walaupun tidak ada perjanjian. Nah, mereka adalah murid-murid yang semuanya langsung ditapis oleh Buddha sendiri yang mencapai 1.250 arahat. Itu yang kemudian diperingati oleh umat Buddha sebagai hari Magha Puja. Kemudian ada satu hari raya lagi yaitu hari Asada, yaitu memperingati peristiwa di mana Buddha mengajarkan ajarannya untuk yang pertama kali kepada 5 orang pertapa, yang kemudian dikenalnya dengan Dhammacakkappavattana Sutta, yang menekankan ajarannya menghindari 2 jalan ekstrim melalui jalan tengah yang berluas 8. Ya, jalan ekstrim itu tidak mencari kesenangan indriawi duniawi berlebih dan juga tidak menyiksa diri yang berlebih. 2 ekstrim ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, maka dalam hal ini disampaikan tentang jalan tengah yang memiliki 8 ruas. Dari mulai memiliki pandangan hidup yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, pikiran perilaku yang benar,
mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, konsentrasi dan juga kesadaran yang benar. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah menembus 4 kebenaran mulia. Jadi, kalau kita mempelajari ajaran agama apapun, harapannya bisa mengetahui penderitaan, kemudian mengetahui sebab penderitaan itu, dan mencabut sebab-sebab sampai tuntas hingga akhirnya kita bebas dari penderitaan. Jadi kalau kita belajar ajaran agama, kemudian kita tetap menderita saja, ya apa gunanya kita mempelajari itu? Kita tetap melakukan sesuatu, tapi masalahnya tidak selesai begitu. Nah, kita ingin hidup bahagia, meninggal masuk surga, dan itu harus bisa kita realisasikan dalam kehidupan yang nyata dengan praktek-praktek yang benar untuk bisa bebas dari penderitaan sehingga yang diharapkan itu bisa tercapai. Dan satu lagi adalah hari raya perayaan Kathina, yang di mana para biku setelah menjalankan masa berdiam diri di masa musim penghujan, Buddha mengizinkan untuk para biku ini menerima persembahan 4 kebutuhan pokok, dari menerima jubah, menerima makanan, menerima persembahan tempat, dan obat-obatan. 4 kebutuhan pokok ini yang sering disebut dengan Catupacaya. Mau kita memperingati hari-hari besar atau pergantian tahun sekalipun, ya kita tetap berupaya untuk memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang tetap kita bisa lakukan. Sama seperti halnya nanti juga menjelang hari pergantian tahun Imlek ini, kita mengajak umat untuk melakukan atasila, atau kalau di bahasa umumnya puasa. Selain itu, kita mengajak umat untuk mengulang ajaran-ajaran Buddha selama 1 hari 1 malam. Nah, kemudian juga diajak untuk bermeditasi, mendengarkan wejangan-wejangan Dharma yang harapannya membawa perubahan di tahun ini dengan lebih baik lagi dari tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bakti sosial, pengobatan, atau penghijauan bumi, sehingga dengan nilai-nilai kebajikan itu kita bisa memperingati pergantian tahun dengan tetap berbuat baik. Mau tahun baru, mau tahun lama, ya tetap aja berbuat baik. Mau kita kondisinya baik-baik saja, ya berbuat baik, atau kondisinya tidak baik sekalipun, ya tetap aja berbuat baik. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita ini kondisinya baik-baik saja, orangnya sehat, semua kebutuhannya terpenuhi dengan baik, usahanya lancar, sukses, semuanya tidak ada masalah, kita tidak tertekan, tidak tersiksa, tidak menderita, dan kepentingan kita tidak terganggu, kita menjadi orang baik. Bagaimana kalau kondisi kita terjadi sebaliknya? Apakah kita bisa menjadi orang baik, tetap menjadi orang baik? Belum tentu. Tapi kalau kita tetap bisa menjadi orang baik walaupun kita tertekan, tersiksa, menderita, usaha mengalami gangguan, ekonomi tidak baik, tapi kita tetap menjadi baik, yaitu konsistensi di dalam melakukan nilai-nilai kebajikan. Dan disitulah sesungguhnya makna di dalam pergantian tahun atau dalam memperingati hari-hari besar atau hari-hari nasional atau hari-hari besar di setiap ajaran agama. Nah, semoga sedikit ini bisa menambah supaya semuanya bisa menjadi lebih baik, sehingga di tahun ular kayu tadi akan menjadi lebih baik bagi semuanya. Semoga sehat batinnya, sehat jasmaninya, dan juga semakin sejahtera ekonominya. Sekian, terima kasih, dan salam semua saudara. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bante atas tanggapannya. Nah, sekarang kita akan undang untuk tokoh penanggap dari
agama Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa. Beliau juga Ketua Umum dari IMP, dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam kebajikan, Bajik Tangtian Rahayu. Salam semua saudara. Ternyata setiap agama memiliki baru atau pergantian tahun baru. Di agama Konghucu dikenal Hari Raya Imlek dengan tujuan bersama keluarga. Di dalamnya termuat ungkapan syukur terhadap anugerah yang telah Tuhan berikan selama setahun sebelumnya, dan berharap di tahun depan yang akan dijalani semoga Tuhan memberkati lebih, dan diharapkan rasa syukurnya bisa lebih baik dibanding tahun. Dalam Islam, hari raya seperti itu disebut Idul Fitri, hari raya di mana umat Islam sebelum merayakannya puasa selama 1 bulan penuh untuk menyucikan diri, kita pun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa selama 1 tahun, dan berharap setelah Idul Fitri dalam hati kehidupan dan memaknai bisa lebih mensyukuri dibanding tahun sebelumnya. Ini semua menunjukkan kesadaran setiap insan akan kehambaan dirinya, bahwa insan adalah makhluk Tuhan yang diciptakan untuk menghamba dan mengabdi sepenuh hati dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, ialah memerangi hawa nafsu sendiri dan berusaha lebih baik dibanding hari-hari atau bulan-bulan atau tahun-tahun sebelum. Diharapkan di akhir hayat ketika kembali ke hadirat Tuhan dalam keadaan suci, benar-benar telah diampuni dari segala salah dan dosa, kemudian kehidupan yang akan datang benar-benar beri kemuliaan, berupa kenikmatan surga, berikut kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan atas amal soleh atau jasa-jasa yang bukan selama hidup di dunia. Bersamaan masing-masing agama dalam merayakan hari besarnya ini, hendaknya kita hormati, kita dukung, dan kita jaga bersama agar solidaritas, berikut rasa saling menghormati antar pemeluk agama di negara kita Cina ini semakin tumbuh berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu harapan kita
Semoga kita semua di hari raya ini lebih pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan lebih pandai lagi syukuri nikmat-nikmat yang akan diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Insya Sofa atas tanggapannya. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita semua bisa memulai sesi tanya jawab. Bu Wulan, kalau saya boleh tahu nih sesi tanya jawabnya mau berapa lama nih kita sesi tanya jawab? Karena sudah ada pertanyaan nih di atas. Bisa sampai jam 21.15. Oh, berarti kita satu dulu ya. Nah, untuk tanggapannya nanti berarti akan ditanggapi oleh Chiao Seng ya, berarti ya betul? Ya, Oke, baik. Pertanyaan pertama. Chiao Seng sudah ready ya, udah standby ya. Pertanyaannya dari Ibu Talita. Mohon izin bertanya bagaimana indikator keberhasilan moderasi beragama pada tiap-tiap kepercayaan. Silakan, Chiao Seng Santosolim. Oh ya. Ya mungkin saya jawabnya indikatornya Konghucu aja. Mungkin karena mungkin lebih Suaranya kurang jelas. dari indikator moderasi agama itu, kalau dari agama Konghucu itu Konghucu sendiri terkenal sebagai kosmopolitan. Nah, kosmopolitan itu menerima semuanya, terbuka. Jadi tidak ada sekat-sekat ini agama A, ini ada agama B, ya, ini suku A, suku B. Itu pertama yang sifat kosmopolitan. Eh, dari ayat-ayat, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Kongce, misalkan dalam satu kesempatan Kongce pernah bersabda, jadi di 4 penjuru lautan itu semua saudara, itu sudah sudah apa namanya jelas banget gitu ya, di 4 penjuru lautan, jadi kan seluruh dunia itu semua saudara. Jadi yang membedakan itu perbuatannya, ya. Ada yang orang baik dan orang yang tidak baik, yaitu yang fokus ke sana, menjadikan orang yang kurang baik itu perilakunya itu dididik supaya jadi orang yang baik, yaitu fokus dari ajaran agama Konghucu. Jadi tidak ada sekat, tidak ada sebutan ini agama Konghucu, ini bukan. Semua dibedakan. Kalau dalam agama Konghucu dibedakan jadi Cince, orang yang bijaksana, atau Sioren, ya, orang yang rendah budi. Kalau orang yang rasinya beragama kurang, ya tentu termasuk Sioren, ya. Kalau seorang bijaksana tentunya dia bisa menerima perbedaan itu dengan apa lebih baik, ya, lebih bijak gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima Begitu kasih Jauh Sangkoni. atas jawabannya. Nah, kita masih ada waktu. Kita mungkin bisa buka untuk satu pertanyaan lagi. Kita tunggu. Kalau ada, boleh langsung di chat aja. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya.
izin bertanya, Mbak. Silakan, Pak Muhammad Mudin. Mbak, kalau esensi daripada ajaran moderasi beragama dari Konghucu itu bagaimana ya ketika kita mengimplementasikan yang mana sekarang itu kan lihat agama itu pada membela dirinya masing-masing gitu. Itu bagaimana pandangan dari agama Konghucu gitu. Supaya kita moderasi beragama ini intinya rukun antar agama, nggak saling caci maki ataupun ya saling lebih keharmonisan seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Chelsea untuk Ya, tanggapan. terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya dari eh, Gongse sendiri. Nabi Gongse itu pernah bersabda gitu, kalau berlainan jalan suci jangan berdebat gitu. Jadi misalkan ya dicari kesamaannya ya, kesamaan. Jadi kalau dicari beda-bedanya ya ya terjadi perdebatan gitu. Tentu berbeda. Tentu setiap ajaran agama bahkan budaya aja berbeda. Tiap keluarga aja punya punya tata cara yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda. Apalagi sebuah budaya, apalagi sebuah agama yang punya prinsip-prinsip moral etika dan itu didukung oleh pengaruh budaya juga, ada kayaknya di situ. Ya paket komplit ya agama itu. Ya tentu ada, itu berbeda gitu. Tiap tiap daerah, tiap-tiap agama itu punya eh, cara pandangnya sendiri, perspektifnya sendiri. Tapi tentu juga punya kesamaan-kesamaan. Mereka tiap-tiap manusia itu punya, kalau di dalam agama Konghucu diistilahkan watak sejati ya, atau daya hidup rohani. Jadi manusia entah itu agamanya apa, semua itu punya daya hidup rohani, punya apa namanya, eh, benih-benih kebajikan dalam hatinya, itu punya benih-benih kebajikan yang eh, bahwa misalkan semua orang di dunia ini tadi, misalkan tadi dicontohkan oleh Pak Pendeta juga, misalkan ada apa, siapa eh, apa, berbeda-beda negara tapi semua orang tahu kalau membunuh salah. Itu kalau dalam agama Konghucu ada eh, apa, benih kebajikan tadi yang ditanam oleh Tuhan di hati manusia, yang membuat manusia itu bisa saling saling rukun ya walaupun berbeda. Jadi, Nabi Muhammad juga menekankan bahwa orang yang bijaksana itu walaupun tapi bisa pun, tapi seorang yang rendah budi gitu ya, yang belum bijaksana, walaupun sama satu kelompok atau satu pemahaman ya, tapi bisa bertengkar gitu. Itu memberi gambaran bagaimana eh, perbedaan-perbedaan itu bagi umat kaum bukan hal yang dan itu sebuah perbedaan itu kan keniscayaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali jawabannya Chelsea. Baik, ini sudah waktunya kita sudah di penghujung ya acara. Maka Chelsea ini langsung aja dilanjutkan dengan memberikan closing statement-nya. Dipersilakan. Oke ya. Eh, ya, dari apa yang disampaikan oleh para rohaniwan ya, Bapak Ibu, yaitu
melengkapi gitu ya, melengkapi apa yang sudah saya sharingkan tadi, dan itu memberi warna bahwa kalau mungkin dalam agama Konghucu itu paket agama gitu, perspektifnya agama, tapi mungkin ada perspektif yang lain dari perspektif budaya yang itu mungkin eh, masing-masing punya perspektif sendiri, atau kalau dalam konteks Imlek mungkin walaupun bukan agama Konghucu tapi punya perspektif budaya yang bisa merayakan Imlek dengan apa caranya sendiri. Tapi tidak merayakan Imlek pun bisa ikut merasakan Imlek gitu, kemeriahan Imlek dengan dari perspektifnya masing-masing. Mungkin seperti itu, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya dan kesimpulannya dari Joseng Santoso Lim, dan saya sendiri sebagai moderator. Saya senang sekali bisa hadir di acara ini. Menurut saya nih acara ini sangat keren ya. Dan tadi pas putar lagunya itu di awal yang diputar Bu Wulan tuh, kok saya jatuh cinta ya dengan komunitas ini ya. Walaupun ini namanya ini jatuh cinta pada pandangan pertama nih sama komunitas ini. Luar biasa. Nah, apa yang saya ingin sampaikan adalah semua agama yang ada di Indonesia ini memiliki caranya masing-masing. Dan kalau kita tarik itu ada kesamaan dan benang merahnya. Apalagi dengan keberagaman yang ada ya. Nah, harapannya kita semua itu bisa memiliki pola pandang bersatu karena Indonesia ini adalah negara yang sangat indah dan memang tugas kita untuk menjaganya untuk terus bisa bertumbuh dengan indah. Dan biarlah kita semua umat-umat beragama yang berbeda-beda ini seperti ada di taman bunga ya, dan kita itu menjadi bunganya gitu misalnya. Nah, kalau satu taman yang isi bunganya cuma biru doang ya, atau hijau doang, atau merah doang, memang indah sih. Namun akan lebih indah kalau dalam taman itu tuh bunganya warna-warni ya, jadi sama seperti kita nih ada beragam dengan memiliki warnanya masing-masing, dengan memiliki keindahan dan wanginya masing-masing. Dan biarlah agama-agama yang kita anut masing-masing ini memperindah hidup kita dan tanpa juga kita harus ikut untuk mengurusin warna bunga lain ya, untuk ngurusin agama orang lain gitu atau kita isanya memberikan dampak yang negatif ya. Mungkin ya kalau dalam pikiran saya kita lebih baik adalah apa? Kita mensupport teman-teman kita sesuai dengan agama mereka masing-masing ya, dan kita sendiri masing-masing tetap berkonsentrasi meningkatkan kualitas diri dan tentunya berbuat lebih banyak lagi kebajikan, bukan hanya untuk kaum yang sama agamanya, namun untuk semuanya. Karena jika kita bisa melebur dengan baik dengan perbedaan ini semua, maka akan sangat indah. Dan bagi Bapak Ibu ya, yang misalnya ada acara, memang sangat indah sekali ya kalau kita tukar-tukaran ya, tukar-tukar informasi gitu ya. Semoga dari acara ini semua yang hadir juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih juga untuk Ibu hostnya kita, Bu Wulan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Jason Foni Ramali yang sudah memandu jalannya diskusi kita, jagongan kita pada malam hari ini dengan luar biasa. Kalau Ibu atau Mbak Foni jatuh cinta berarti tiap Senin pasti akan mengikuti jagongan online bersama YMP dong ya. Kita nantikan pokoknya ya. Iya, biar semakin hafal nanti juga sama lagu IMP. Betul, betul. Ya, baik kami juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada narasumber kita dengan Jauseng Santu Solim yang sudah memberikan Sama-sama, Bu. edukasinya Terima kepada kasih. kita semua, kepada masyarakat luas. Ini disaksikan seluruh Indonesia loh Pak ya. Ya, terima kasih sangat bermanfaat buat kita semua, tambahan ilmu buat kita semua. Dan juga tak lupa disampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah turut juga memberikan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk penerbitan e-sertifikat
Baik, Bapak Ibu, semoga di tahun baru Imlek ini sebagai wujud syukur kita atas berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga semoga bisa sebagai momentum kita untuk selalu memperbarui diri. Semoga kita yang dulu lebih baik dari semoga kita yang sekarang lebih baik dari kita yang dulu. Baik, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa dan salam semua saudara. Assalamualaikum. Salam semua Merdeka. saudara. Salam semua. Ya, kasih. Terima kasih Pak Santo Salim.